Jadi rahmat Allah tuh turunnya kepada saf awal. Makanya Nabi menyatakan dalam satu hadis, "Lau ya'lamu ummati ma fis shaffil awal." Andai umatku tahu ganjarannya gedenya kayak apa kalau sholat di shaf awal, pasti mereka akan berundi, rebutan, pakai dikocok dulu. Saking gedenya shaf awal. Cuman karena orang nggak ngerti, datang Jumat tengah 11, udah ke masjid, barisnya dekat pintu, barisnya dekat pintu, begitu di pinggiran. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh orang jauh. Itu barisnya dekat pintu. Kita tanya, ngapain bang baris dekat pintu? Biar pulangnya duluan. Kagak bisa. Sebab belum sholat bang, nanti pulangnya bareng. Kalau udah kelar sholat baru bakalan pulang bareng. Abang udah yakin sholatnya pasti diterima. Sholat aja belum, diterima aja belum tentu, udah mikirin pulang aja dulu. Sabar. Jadi shaf awal tuh paling tinggi. Yang dorong-dorong nih rezekinya seret. Jadi terserah kita yang hadir nih, kira-kira pengen rezekinya seret apa lancar? Jangan dorongin orang, abang aja, jangan, kita dulu, jangan dorong, begitu. Kalau ngomongin shaf, kurang lebih demikian guru. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar masyarakat? Baik. Ini kebiasaan kita sholat berjamaah nih Kiai. Iya. Shaf yang paling depan itu kan lebih bagus dan afdal. Iya. Di sini kadang-kadang kita di depan mensuruh-suruhan gitu, itu bagus apa enggak itu? Iya baik. Jadi memang secara jujur di antara ajaran agama itu yang ganjarannya paling tinggi ada namanya sunnah disebut shaful awal. Dan ini minas sunanil mahjurah, termasuk ajaran Nabi yang umatnya mulai tinggalkan. Shaf awal. Jadi kalau kita baris di shaf awal, didoain sama Nabi sampai 3 kali. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, rontokin semuanya. Orang kalau sholat barisnya di pertama, Nabi doain. Malaikat di langit enggak berhenti, ya Rab, ampuni dosa-dosa model apa aja orang yang sholatnya di shaf awal. Betapa beruntungnya orang yang dia sholat, malaikat puyeng nangisi Allah supaya ngampunin dosa dia. Enak dia. Ada yang sibuk mikirin dia. Itulah orang yang baris di shaf pertama. Makanya Nabi menyatakan dalam satu hadis, "Lau ya'lamu ummati ma fis shaffil awal." Andai umatku tahu ganjarannya gedenya kayak apa kalau sholat di shaf awal, pasti mereka akan berundi, rebutan, pakai dikocok dulu. Saking gedenya shaf awal. Cuman karena orang nggak ngerti, datang Jumat tengah 11, udah ke masjid, barisnya dekat pintu, barisnya dekat pintu, begitu di pinggiran. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh orang jauh. Itu barisnya dekat pintu. Kita tanya, ngapain bang baris dekat pintu? Biar pulangnya duluan. Kagak bisa. Sebab belum sholat bang, nanti pulangnya bareng. Kalau udah kelar sholat baru bakalan pulang bareng. Abang udah yakin sholatnya pasti diterima. Sholat aja belum, diterima aja belum tentu, udah mikirin pulang aja dulu. Sabar, sabar. Shaf awal itu paling tinggi. Shaf awal paling tinggi. Karena itu nomor 1 itu paling tinggi. 2, 3 kayaknya sama aja. Begitu. Jangan dicatat. Guru kita ini udah mau nyatat jadi repot. Shaf awal, shaf awal itu paling tinggi ganjarannya. Maka dorong-dorongan tuh enggak bagus. Jadi al-ithar
fil qurbati madmum, nyuruh orang urusan ibadah itu orang tercela, rezekinya seret. Di depan masih kosong, kata kita sama teman kita karena baru pulang umroh, mana dipanggilnya Bang Haji lagi, Bang Haji depan aja tuh yang nyuruh depan tuh pastikan rezekinya bakal diseretin sama Allah. Yang tukang nyuruh Bang Haji gitu. Yang tukang-tukang begitu rezekinya seret. Urusan ibadah jangan nyuruh orang. Yang disuruh ngeduluin orang tuh urusan dunia. Al-isar fi umurid dunya mamdu, duluin orang urusan dunia dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada ikan ayam atu di nampan maulid, ada orang, Paji dulu saya mau sambel aja, ini yang dipuji nih gitu. Ini mau kagak ada ikan ayam langsung diambil aja. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana ini orangnya? Ya, ini nggak bener nih. Kalau urusan ibadah kita duluan. Urusan masuk surga jangan bapak, jangan kakek kita dulu. Begitu, karena ini dicintai Allah. Jangan kita Bang aja, jangan. Barisan yang paling tinggi di sop awal, ganjarannya nggak kehitung. Ganjaran nggak kehitung di sop awal. Di sop awal. Jangan kita mundur-mundur. Begitu. Makanya kadang kita datang ke masjid telat, orang sop awalnya kosong. Alhamdulillah, untung. Begitu. Orang pada ngejar pintu mulu. Begitu. Gitu. Mana yang ngejar-ngejar kalau Jumat tuh duduknya dekat pintu tuh ngaji lagi malam hari ini. Orangnya begitu. Jangan depan aja depan. Ini kayak contoh masjid kita. Ada berapa baris ini sampai belakang ya? Anggapnya 20 biar gampang aja dah. Saya ambil contoh, kan kita kagak ngitung ini. Begitu, 20. Di ujung tuh 20. Ini baris ini nih kira-kira 10 dari ampe lantai 2-nya itu. Maka yang ujung sana 20 itu, yang atas ini 21. Yang selantai dengan imam yang paling tinggi. Anda ini kan bisa aja ada yang kali ini kan separuh, ada juga yang deket banget ya kan. Jadi bagaimana ini? Dia di sop awal tapi di lantai 2. Itu tetap ngitungnya di bawahnya berapa? Bawahnya ada 100. Itu sop awal 2 tuh 101. Dikitan. Yang selantai dengan imam gedean ganjarannya. Kalau imamnya di lantai 2, kan ada juga masjid yang imam lantai 2. Yang lantai bawah tuh paling dikitan ganjarannya. Paling dikitan. Begitu. Mana sholatnya liatin TV lagi. Padahal ajaran agamanya kudu liatin tempat sujud. Dia kagak, liatin TV aja. Mana runyak lagi banyak semutnya. Ini runyak banyak semutnya ya. Begitu. Jadi liatin tempat sujud aja. Begitu. Jadi sop awal tuh paling tinggi. Yang dorong-dorong nih rezekinya seret. Jadi terserah kita yang hadir nih. Kira-kira pengen rezekinya seret apa lancar? Jangan dorongin orang, abang aja, jangan. Kita dulu. Jangan dorong. Begitu. Kalau ngomongin sop, kurang lebih demikian guru. Wallahu a'lam. Iya. Baik. Jadi syafaat itu dari pertemuan yang lalu, syafaat Nabi, syafaat orang soleh, itu syafaat ini berbeda-beda. Ini syafaat khusus. Ketika kita dihisab, ada kalanya dapetin ringan hisabnya, itu begitu. Ini syafaat. Ada kalanya kita nanti nih habis ini kan kita ngomongin sirat, jembatan, itu bakal yang tadinya lama jadi cepat, yang tadinya masuk neraka lama jadi ringan, yang tadinya mau masuk neraka enggak jadi. Itu posisinya di berbagai tempat. Posisinya. Adapun syafaatul uzma hanya khusus untuk meredam murka Allah yang punya Nabi Muhammad saja.
Itu begitu. Wallahu a'lam. Sudah?